Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah, amma ba'd. Sementara kawan bertanya, bagaimana ketentuan agama atas fenomena orang minta diruqyah? Ruqyah itu secara bahasa maknanya doa, maknanya adalah kalau bahasa gampangnya semacam mantra begitu ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah ruqyah berasal dari bahasa Arab yang kurang lebih memiliki arti ibadah untuk menyembuhkan. Ruqyah ternyata merupakan peninggalan zaman jahiliyah dengan media jin dan juga benda-benda keramat. Dan sejak Islam hadir, ruqyah ala jahiliyah ini diharamkan Rasulullah. Dikisahkan ada seorang wanita yang bernama Asy-Syifa. Sebelum memeluk Islam, beliau adalah ahli pengobatan ruqyah yang paling masyhur. Kesaktiannya dalam ruqyah telah menyembuhkan banyak orang. Namun tentunya ruqyah yang dilakukan Asy-Syifa bukan berdasarkan Al-Quran. Hingga suatu hari beliau memeluk agama Islam. Namun semenjak masuk Islam, beliau tidak mau lagi melanjutkan keahliannya tersebut. Padahal banyak yang membutuhkan pertolongannya. Beliau berkata, "Aku tidak berani meruqyah sebelum Rasulullah mengizinkanku." Akhirnya Rasulullah meminta Asy-Syifa mempraktikkan caranya meruqyah. Kemudian Asy-Syifa menunjukkannya kepada Rasulullah. Ia meruqyah dengan menggunakan namilah, yakni sejenis potongan kulit pohon. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Meruqyahlah kamu dengan itu dan ajarkan itu kepada Hafsah. Dengan nama Allah, singkirkan setan wahai Tuhan manusia, dan meruqyahlah dengan menggunakan kayu kunyit dan oleskan pada bagian yang sakit." Setelah peristiwa itu, Asy-Syifa terus meruqyah orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Dia juga mengajarkan ilmu ruqyah kepada Ummul Mukminin, yaitu Hafsah, putri Umar bin Khattab yang menjadi istri Rasulullah. Bahkan, beliau masuk ke dalam jajaran 150 perempuan salihah teladan muslim sepanjang masa di bidang pengobatan, karya Syekh Abu Malik Muhammad bin Hamid. Tak heran jika kita sering menemukan nama balai pengobatan menggunakan nama beliau, mulai dari klinik sampai rumah sakit. Namun meski Rasulullah sudah menganjurkan ruqyah sebagai pengobatan Islami, tetapi ada pula pendapat para ulama yang menyatakan orang yang meminta diruqyah tidak akan mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari 70.000 umat muslim yang masuk surga tanpa hisab. Wah, kok bisa ya sahabat muslim? Lalu jenis ruqyah apa yang dilarang tersebut? Nah, tentu saja dalam kaitan ruqyah ini para ulama berbeda pendapat. Ada secara umum ada dua jenis ruqyah. Ruqyah yang syar'iyyah, artinya ruqyah yang memang diajarkan dalam agama. Ada petunjuk agama yang mengaturnya. Misalnya kalau untuk supaya kita diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada surah-surah tertentu, ayat tertentu, doa tertentu yang diajarkan agama untuk kita selalu baca. Tapi ada juga model ruqyah, orang menyebutnya juga ruqyah, tapi itu ghairu syar'iyyah, yang tidak sesuai dengan syariat. Maka jawaban atas pertanyaan pertama tadi adalah kalau ruqyah yang memang sesuai dengan syariat, tentu saja itu sesuatu yang boleh dan baik saja. Meskipun pada dasarnya setiap orang ketika dia beribadah dengan baik, istiqomah dalam munajat doa-doanya kepada Allah, mengikuti petunjuk syariat, sebenarnya itu sudah bagian dari meruqyah dirinya sendiri. Namun ketika ada kawan yang misalnya karena satu dan lain hal dia kemudian mendapatkan cobaan, apakah kehilangan kesadaran atau semacam kalau dalam bahasa mudah kesurupan, boleh dibantu oleh orang lain yang mengerti dan memahami untuk berdoa kepada Allah, itu yang kita sebut sebagai meruqyahnya. Tapi kalau orang yang normal, wajar-wajar saja, tentu tidak bertempatnya kalau kemudian meminta orang lain untuk ruqyah, karena yang meruqyah ya belum tentu kemudian terbebas dari masalah. Yang terpenting apa? Istiqomah untuk selalu kita beribadah kepada Allah dan berdoa untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.